Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadl wa lahus sana'ul hasan. Salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina Muhammadin thahal amin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna ya hayyu ya qayyum idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sama-sama mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segenap pengurus masjid Masyitah yang Allah muliakan, Bapak Ibu jamaah salat maghrib, insyaallah Allah muliakan. Apa kabar Bapak Ibu, sehat Pak? Lah habis daging kurban ya Pak? Mau lihat di situ banyak 15 ekor ya? Oh 17. Makan aja Bu, daging kurban itu sunnah hukumnya. Daging kurban, daging akikah, makan aja. Jangan takut kolesterol Pak, apalagi tensi, apalagi darah tinggi. Aman, makan aja Pak. Saya pernah makan di kedai sop tunjang dekat Jalan Lintas Siak, terkenal tuh. Banyak pejabat-pejabat makan situ Pak. Itu kalau disuguhnya tulang sapi itu besar tuh Pak. Itu makannya tuh pakai sedotan, pakai pipet Pak. Itu disedot tuh, terasa sumsumnya tuh Pak. Itu lama banget Pak. Kalau nggak bisa pakai pipet, pakai sendok Bu, pakai sendok. Makan. Aman Pak, alhamdulillah tak ada kolesterol, tak ada tensi, aman. Tapi pas giliran membayi Pak, disitulah naik tensi Bu. Pas dilihat itu mahal ya. Jadi makan ini ternyata kalau makan di luar Pak, kalau makan di rumah aman. Apalagi ibu yang masak, istri yang masak kan, nggak ada masalah tensi. Tapi kalau makan di luar Pak, kita aja orang, kita pula yang bayar, makin naik tensi dah. Jadi Bapak Ibu yang masih ada daging kurbannya makanlah. Insyaallah itu sunnah hukumnya. Jangan takut lagi. Ibu Bapak yang Allah muliakan, kita berada di awal tahun hijrah. Kita mencoba mengkaji kitab ulama Melayu. Kali ini saya membawa tentang Minhajus Sawi, metode jalan lurus, karya Habib Zain bin Sumaid. Beliau itu sudah meninggal 2022 tahun lalu. Beliau terakhir jadi wakil ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia di Jakarta. Beliau ulama di bidang nahwu fikih, pernah tinggal di Madinah, lama beliau di Madinah, orang keturunan Arab juga. Beliau menulis sebuah kitab Pak, Minhajus Sawi, etika seorang pelajar dalam menuntut ilmu. Jadi banyak orang ketika belajar ternyata lupa ada adab-adab ketika belajar. Makanya ibu bapak, kita malam ini ternyata tinggi derajat kita Pak. Dalam Quran surah Al-Mujadalah Allah katakan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Jadi Allah itu mengangkat derajat orang-orang yang pertama beriman. Kuncinya tentu beriman dulu. Kemudian siapa lagi? Orang-orang yang menuntut ilmu. Dan Allah angkat beberapa derajat. Jadi apa yang kita lakukan ini Ibu, kedudukannya derajatnya tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu ada kan majelis taklim Bu kan? Ada kan? Majelis taklim ibu-ibu. Jadi banyak sekarang buat majelis taklim, itu perbuatan baik. Dan ternyata kelompok majelis taklim itu adalah kelompok-kelompok yang ternyata diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung kitabnya itu dengan muqaddimah, saya langkau saja.
fima mangkala misalaf wal khalaf fi fadha'il ilmi wa ahli. Jadi ada pendapat perbedaan antara perkataan ulama salaf dengan khalaf mengenai keutamaan ilmu dan ahli ilmu. Kita ini ahli ilmu. Apa bedanya salaf sama khalaf? Salaf itu menurut kitab Tuhfatul Murid itu disebutkan salaf itu orang yang hidup 300 hijrah, 3 abad pertama. Sekarang sudah 1445 hijrah. Berarti sudah 1100 tahun yang lalu. 1100 tahun yang lalu. Iya, 1100 tahun lalu. Jadi orang-orang yang hidup di 300 hijrah pertama, termasuk Nabi, termasuk sahabat. Setelah sahabat tabi'in, setelah itu tabi'in. Dan jumhur ulama sepakat akhir dari kelompok salaf ini adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau wafat pada tahun 241 hijrah, ulama besar. Beliau itu hafal Al-Quran 30 juz di kepalanya dan 1 juta hadis, Pak. 1 juta hadis. Itu Imam Ahmad bin Hanbal. Setelah itu barulah kelompoknya namanya khalaf. Khalaf. Ba'da salaf ismuhu khalaf. Setelah salaf ada namanya khalaf. Jadi orang yang hidup di 300 abad pertama mengenai keutamaan ilmu. I'lam anna fadl ilmi la yakhfa ala ahadin. Ketahuilah bahwa keutamaan ilmu itu wajib diketahui oleh setiap orang. Idil ilmu huwal mukhtasun bil insaniyah. Karena ilmu itu dikhususkan bagi kita manusia. Jadi menuntut ilmu itu Allah perintahkan khusus buat kita. Makanya yang membedakan kita dengan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lain itu karena kita diberikan ilmu, akal, ilmu. Qala Amirul Mukminin Al-Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Jadi Imam Ali bin Abi Thalib, Ali itu sepupu Nabi, kontan. Karena Ali punya ayah namanya Abu Thalib. Nabi Muhammad punya ayah namanya Abdul Muttalib. Abdullah punya ayah namanya Abdul Muttalib. Abdul Muttalib itu kakek Nabi SAW. Dia punya anak 15, Pak. 10 laki-laki, 5 perempuan. Ada namanya Abbas bin Abdul Muttalib. Ada namanya Hamzah bin Abdul Muttalib. Hamzah itu paman Nabi yang diberi julukan Sayyidus Syuhada. Bapaknya orang-orang yang wafat syahid. Makamnya ada di Bukit Uhud di Madinah. Jadi Bapak Ibu kalau pernah umroh, ada makam di pagar tuh, luas. Nah waktu itu Anies Baswedan menziarahi itu. Nah, itu ada makam Hamzah, paman Nabi. Dibunuh secara membabi buta oleh seorang bernama Wahsy. Wahsy dibunuh. Tak hanya dibunuh Sayyidina Hamzah, tapi jantungnya Hamzah dibuka, Pak. Lalu diambil, dibelahnya dada Hamzah, lalu diambil jantungnya dan dimakan di depan Nabi Muhammad. Akhirnya dengan izin Allah Wahsy yang membunuh Hamzah masuk Islam, dan dialah yang membunuh orang yang membuat Al-Quran secara palsu. Namanya Musailamah Al-Kadzab. Al-Kadzab itu pendusta. Dia mengarang Al-Quran, Pak. Jadi orang buat ayat-ayat, bukan baru-baru ini, dulu udah ada, Pak. Sekarang udah ada tuh. Dibilangnya lah Al-Quran itu kalimat tidak relevan. Contoh LGBT. Itu orang liberal tuh, Pak, dia begitu bilang itu. Dia bilangnya itu cerita dongeng belaka tuh kaum Sodom tuh katanya. Udah ada ya. Menjadi-jadi pula dia tuh. Dilindungi dia. Itu yang baru-baru viral tuh. Tanggal 1 Muharram kemarin memang ditunjukkannya Pak dia di backup sama orang Yahudi. Di pesantren Az-Zaitun tuh. Bagak pula dia kan. Tapi karena di backup itulah. Dilawannya pula Majelis Ulama Indonesia. Jadi kalau udah ulama dilawan, Pak, hati-hati aja, Pak. Kalau ulama dilawan akan ada bencana di kemudian hari. Dialah membunuh, Wahsy itu membunuh Musailamah Al-Kadzab. Al-Kadzab itu pendusta. Jadi jangan buat nama anak Al-Kadzab di belakang. Pengenlah Al-Kadzab biar keren. Ada pula nama orang Mustafa Kemal Atatürk. Itu kan orang yang menghancurkan khilafah Islamiyah. Kuburannya ada di Turki, Ankara. Tidak diterima oleh bumi. Dia itu jasadnya itu di atas lantai, Pak. Di atas lantai tapi dicor.
dicor, karena dia menghancurkan agama Islam. Hamzah, ada namanya Abu Thalib. Abu Thalib punya anak namanya Ali. Apa kata Ali? Qalal Amirul Mukminin. Ali itu dikenal dengan nama Amirul Mukminin, amir, pemimpin, khalifah keempat. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Al-ilmu khairum minal mal. Ilmu itu lebih baik daripada harta. Jadi kalau dibandingkan Pak, diberikan opsi antara ilmu sama harta, maka ilmu jauh lebih baik daripada harta. Al-ilmu yahrusuka, ilmu itu menjaga kamu. Wa anta tahrusul mal, sementara harta itu engkau yang menjaganya. Ilmu itu ilmu yang menjaga kita, Pak. Sementara harta kita yang menjaganya. Betul nggak? Ada harta di rumah, ibu ada emas misalnya di rumah. Nah ada Ustadz kami Mas Paijo ada kan? Mas Paijo kan? Ibu jaga emas batangan. Ibu yang menjaga, bapak yang menjaga tuh harta kita. Atau di saldo tuh, kita yang menjaga. Tapi kalau ilmu yang menjaga kita. Kemana setiap detak-detik langkah kita jalani ini, kalau kita memiliki ilmu, maka kita selalu dijaga oleh ilmu. Contoh masuk kamar mandi, baru kamar mandi kita, udah bagus, senang saya lihat. Maka alhamdulillah Pak, masjid-masjid yang baru bangun nih buat kamar mandi, kalau masjidnya buat pengajian, maka begitulah contohnya kayak Masjid Toh nih. Buat pengajian, maka dibuat toiletnya tanpa berdiri. Jongkok orang disuruh. Ada orang masjid Pak baru bangun, deret tempat berdiri laki-laki, toiletnya buang air kecil berdiri. Oh. Padahal kan Nabi itu kan kalau buang air kecil tuh apa yang dilakukan Nabi? Jongkok kan? Nah, buatlah kamar mandi yang ada kamarnya, ditutup pintunya kayak itu, ditutup. Jangan dibuka macam mall pula dibuka. Ada lagi lebih parahnya, toilet itu yang laki-laki ya, saya nggak tahu perempuan. Udahlah berdiri, tempat mengeluarkan airnya itu pakai sensor, nggak pakai tombol, pakai sensor. Itu kapan keluar airnya Pak? Saya pernah tuh ngisi di Hotel Royal Asnov. Itu buang air kecilnya itu pakai sensor. Pakai sensor. Itu airnya keluar ketika kita pergi, Pak. Ketika kita pergi. Nah, jadi saya kalau Kanada tahu saya triknya, maka triknya tuh saya buang air kecil karena di dalam toilet dalamnya itu kan pintunya cuma satu, Pak. Cuma satu. Artinya cuma untuk BAB aja di dalam. Yang lainnya banyak berderet-deret. Ada 5 tuh tempat BAK-nya, buang air kecilnya. Memang begitulah Pak, orang sengaja didesain, orang Yahudi itu sengaja didesain supaya umat Islam ini jangan buang air kecil dalam keadaan jongkok. Dibuatnya buang air kecil itu dalam keadaan berdiri. Karena saya tahu triknya, saya buang air kecil itu selalu Pak di pojok. Jadi saya alihkan badan saya keluar air. Begitu triknya Pak. Ya kalau nggak tahu orang triknya itu gimana caranya, akhirnya nggak cebok dia. Kalau orang nggak cebok dalam fikih apa yang terjadi? Makanya dalam fikih itu ada babul istinja, bab tentang istinja. Istinja itu bersuci. Nabi SAW masuk di pemakaman Baqi, Nabi itu berhenti sejenak lalu mematahkan pelepah kurma, patah. Diletakkan di sisi kanan, di sisi kiri. Lalu sahabat bertanya, Rasulullah apa yang kau buat? Aku barusan dapat mukjizat kelebihan dari Allah. Orang yang berada di alam barzah ini sedang disiksa. Bapak Ibu tahu kenapa disiksa? Karena dia ketika hidup tak pernah cebok, Pak. Jadi kalau orang buang air besar dan kecil tak pernah cebok, itu bawa sholat, itu najis Pak. Maka takkan sah sholatnya Pak. Makanya kita tuh disunnahkan buat kamar mandi ada ruangannya, ada tempatnya. Nah, jadi mau jongkok di dalam, karena di dalam kan banyak ruang kayak tadi bagus, ada ruangan-ruangan ditutup pintunya. Jangan dibuat di luar. Ada masjid musola dibuat di luar, buang air kecil di situ laki-laki. Orang lalu lalang kan mau masuk ke kamar dalamnya penuh, mau tak mau terpaksa di luar kan. Tidak salah orang tuh, yang salah yang buat kamar mandinya, yang toiletnya begitu. Kalau di mall nggak apa-apa lah. Jadi kalau masjid tuh buat pengajian pasti dia tahu karena dia punya ilmu pengurusnya. Kan dibuatlah kamar mandi itu yang ada kamarnya. Yang ada kamarnya di dalamnya ada jongkoknya, ada duduknya. Makanya coba kalau laki-laki Pak, kalau maaf buang air kecil lagi berdiri, nanti setelah itu dia istinja akan ada Pak, ini menurut ilmu kedokteran, akan ada rasa-rasanya tetesan terakhir itu belum selesai Pak. Akhirnya ketika keluar, macam-macam keluar ya air seni aku nih. Akhirnya ada was-was kan? Di situ main setan, alladzi waswisu fi
sudurin nas. Bermainlah setan. Macam-macam ada keluarlah nih. Sholat dia tak sah, Pak. Apalagi kalau dia buang air kecil, berdiri akan kena percikan itu, Pak, ke sarung atau ke celana. Tanpa dia sadari, bawanya sholat, tak sah sholatnya, Pak. Gitu. Maka itulah gunanya berilmu, belajar. Jadi ilmu itu menjaga kita. Nah, itu. Bapak Ibu yang Allah muliakan, al ilmu yazku alal infaq wal malu tungkisuhun nafaqah. Ilmu itu bertambah dengan diberikan. Bapak Ibu, bertambah karena diberikan. Sedangkan harta berkurang jika dibelanjakan. Harta itu berkurang jika kita belanjakan. Maka disebut wal mal. Bahasa Arabnya mal. Orang Inggris bilang mall. Jadi mall itu tempat buang harta. Nah, itu dia. Mall SKA. Iya, serius, Pak. Orang Arab bilangnya mal. Al ilmu khairum minal mal. Makanya ada zakat mal. Orang Inggris bilang mall. Mall itu. Bapak Ibu pergi ke mall pasti buang harta. Tak mungkin tak buang harta di situ. Pasti buang harta. Minimal uang parkir lah. Pasti bayar. Nggak usah kami ke mall itu cuma ngadem aja. Itu nggak ada kan. Pasti makan gitu. Jadi disebut mal. Orang Inggris bilang mall. Nah, al-ilmu ya al-ilmu hakum wal malu mahkumun alaih. Ilmu itu adalah penguasa, sedangkan harta adalah yang dikuasai. Jadi kalau orang memiliki ilmu, Pak, maka dia dimanapun akan dihormati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu disebutkan thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu merupakan hal yang wajib bagi seorang muslim, baik yang laki-laki maupun muslim yang perempuan. Rawahul Baihaqi. Diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Wa mahabbatun lil ilmi dinun yudanun biha. Orang yang mencintai ilmu, maka dialah yang diselamatkan oleh agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitulah pentingnya ilmu ini, kata Habib Zain bin Sumaid ini, ketika orang itu dia selalu patrikan dirinya terhadap ilmu dia, maka dia itu akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak Ibu, kemarin kan kita lihat lah ya, Ustadz Adi Hidayat datang ke Pekanbaru, Ustadz Abdul Somad. Itu coba perhatikan Pak, beliau-beliau itu tuh, betapa orang memuliakan dia karena ilmu dia. Saya lihat tuh Pak, Perdana Menteri Malaysia kan ketika melayani Ustadz Abdul Somad, apa yang terjadi? Betul-betul dilayani, dijamu pakai mobil. Apa merek mobilnya itu? Itu miliaran tuh mobilnya itu. Mobilnya itu buka itu terbalik pula, macam bukan mobil-mobil yang biasa, bukanya terbalik tuh. Panjang mobilnya tuh. Apa Royal apa itu? Tak tahu saya tuh. Kayak itulah miliaran tuh Pak. Pulang diantar pakai helikopter jet. Jadi selama semua. Inilah ternyata benar. Orang kalau udah memuliakan ahli ilmu, maka Allah akan angkat derajat dia. Ustaz Adi Hidayat, betapa waktu itu dimuliakan sekali. Perdana yang ngisi Masjid An-Nur itu kalau ketika ada payung Masjid Nabawi. Nah, jadi Masjid Nabawi itu ada sekarang di Riau Pak. Bagus dia. Nah, ini kenapa? Karena orang memuliakan ilmu. Dan sebenarnya saya tuh malu juga kadang Pak. Kalau cara-cara takbir akbar kemarin 1 Muharram, memang dilayani betul Pak. Kemarin terakhir Wakil Gubernur, saya ceramah di Pandau kan. Itu MC-nya yang terhormat Wakil Gubernur. Kalau saya yang terhormat, yang amat kita muliakan, Al-Mukarram lagi. Panjang namanya. Kalau dia yang terhormat Wakil Gubernur, kalau saya Al-Mukarram. Al-Mukarram itu kan yang dimuliakan. Padahal belum pantas lagi. Tapi kalau Ustadz kita, Ustadz Abdul Somad segala macam, karena memang mereka itu berilmu. Jadi betul Pak, kalau ilmu itu yang menjaga kita. Ustadz enak kali kalau hanya Ustadz aja yang dapat memuliakan, kami yang profesinya bisnismen. Justru ibu yang seorang pedagang, bapak seorang ASN birokrasi. Ketika bapak punya ilmu, udah lama bapak di kantor, lalu ada orang baru lulus P3K atau lulus PNS, bapak ajarkan cara birokrasi yang baik di kantor ini. Maka ketika bapak ajarkan, lalu mereka lama-lama bertahan, meningkat kualitasnya. Lalu anak yang bapak ajarkan ini sudah mulai 10 tahun, jadilah dia kepala dinas. Lalu dengan tanda tangannya,
Dia bangun beberapa tempat yang dimuliakan oleh Allah. Mengalir pahalanya buat bapak yang dulu mengajarkan ilmu tentang birokrasi itu, Pak. Jadi ilmu itu bukan punya ustadz aja. Makanya ada amalan yang tak terputus yang dimiliki oleh seorang muslim, apa dia? Al-ilmu yuntafa' bih. Ilmu yang bermanfaat. Jadi Pak, kita itu, amal kita itu tetap mengalir, Pak. Mengalir. Bapak seorang pengurus masjid, Bapak punya ide seorang arsitek yang memikirkan gimana kita bangun masjid kita ini seakan-akan nyaman. Seorang arsitek aja dia ajarkan, Pak, mengalir pahalanya, Pak. Contoh Masjid Nurul Azhar, pesantren Nurul Azhar itu arsitek. Dia mewakafkan ilmunya, ilmu arsiteknya untuk pembangunan pesantren Nurul Azhar di Rumbai, Pak. Yang pembinanya Ustaz Busaman itu cantik. Kalau Bapak pernah pergi situ, pergilah itu. Itu murni atas wakaf orang. Ada seorang ilmuwan arsitek, dia punya ilmu arsitek, tapi dia gunakan ilmu arsiteknya untuk agama Allah. Bapak seorang bisnismen, Bapak gunakan ilmu bisnismen tersebut untuk membangun masjid. Contoh, jujur aja lah, Wardah make up Wardah itu berapa masjid banyak dibangunnya, Pak. Bagus dia, itu kosmetik muslim. Saya bukan resellernya Wardah, enggak. Tapi saya senang aja lihat berita dia bangun beberapa masjid, puluhan, Pak. Alhamdulillah berkah deh kan, berkah. Kenapa? Karena dia seorang pedagang yang memiliki ilmu, begitu. Bapak Ibu yang Allah muliakan, qala al-Imam Hasan al-Basri, Imam Hasan al-Basri itu pernah berkata, "Lau kana lil ilmi suwaratun, lau kana lil ilmi suratun, lakana suratun ahsanu min surati syamsi wal qamar." Andailah ilmu itu, Pak, bisa diberi gambar, dibentuk, maka ilmu itu kalau dibentuk lebih bagus bentuknya daripada matahari, bintang, dan juga langit. Bayangkan, Pak. Jadi kalau seandainya ilmu itu, Pak, dibuatlah semacam dimensi visual, maka lebih bagus, lebih indah daripada matahari, bintang, dan langit, Pak. Itu ilmu, kata Imam Hasan al-Basri. Jadi jika ilmu itu diibaratkan dan diberi bentuk, maka dia lebih bagus daripada matahari, bulan, bintang, dan langit. Kita pergi malam nih, keluar kita lihat bintang, cantik bagi kita kan, bintang itu kan cantik. Tapi kalau ilmu, Pak, lebih cantik daripada itu, Pak. Begitulah orang yang memuliakan ilmu. Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Ibnu Abbas itu anaknya Abbas. Ibnu Abbas itu sepupuan Nabi Muhammad. Kalau dibilang Ibnu Abbas harus dikatakan radhiyallahu anhuma. Semoga Allah meridhai mereka berdua. Siapa? Abbas, ayahnya, dan anaknya. Apa kata dia? Khuyyiru Sulaimanu alaihi salam bainal ilmi wal mali wal mulk. Nabi Sulaiman itu diberikan sebuah pilihan, khuyyira, antara ilmu, harta, wal mulk, dan tahta, jabatan. Jadi Nabi Sulaiman, kita tahu Nabi Sulaiman, dia pernah Allah berikan pilihan, Pak. Wahai Sulaiman, ini ada 3 pilihan, silahkan pilih. Apa dia? Bainal ilmi, antara ilmu, wal mali, dan harta, kemudian wal mulku, dan tahta. Lalu apa yang diambil oleh Sulaiman? Nabi Sulaiman fakhtarul ilmi, maka Nabi Sulaiman memilih ilmu. Bayangkan, Pak, memilih ilmu. Kalau saya dipilih subli, harta, ilmu, tahta. Tahta lah, biar bisa 3 periode kan, begitu kan. Tapi Nabi Sulaiman ngambil ilmu, Pak, ngambil ilmu dia. Fakhtarul ilmi, maka Nabi Sulaiman alaihi salam memilih yang namanya ilmu. Fa'atahullahul mala wal mulk. Karena Nabi Sulaiman memilih ilmu, maka Allah memberikan dia harta dan jabatan. Bayangkan. Maka kita tahu kan, karena Nabi Sulaiman memilih ilmu, maka harta dan tahta ngikut dia. Ngikut. Bapak tahu kan Nabi Sulaiman itu pemimpin daripada kalangan bangsa jin, manusia, hewan. Nabi Sulaiman. Itu ceritanya jelas, detail Allah ceritakan dalam Al-Quran. Ketika Nabi Sulaiman alaihi salam itu bertemu dengan ratu yang cantik menawan, namanya Balqis. Ada bilang Bilqis, ada namanya Balqis. Saat itu Ratu Balqis itu penasaran, siapa sih raja ini
yang punya pasukan jamaah, banyak jamaahnya. Ada jamaahnya dari kalangan manusia, ada kalangan daripada jin. Jin Ifrit itu anak buahnya Nabi Sulaiman. Jadi saat itu Nabi Sulaiman tuh memerintahkan kepada pengikutnya, jamaahnya, bawahannya. Apa kata Nabi Sulaiman? Ini Ratu Balkis sedang menuju ke tempat kita. Maka akan aku perintahkan kepada kalian semua, siapa yang bisa memindahkan kerajaan dia, kursinya si Balkis itu, ke tempat kita ini, yang paling cepat siapa yang paling bisa? Wa qalal ifritu, maka berkatalah jin dari golongan ifrit. Jadi jin itu banyak macam, Pak. Ada namanya jin ifrit. Ada pula nama orang ifrit. Saya lihat di internet ifrit, apa ada ifrit macam-macam. Ada lagi Siti Senitezeria Covidia. Saya baca tadi kan, Siti Senitezeria Covidia. Ini mak ini kalau dah 15 tahun akan datang pasti nanya, Siti, kenapa nama kamu Siti Senitezeria Covidia? Oh, dulu tahun 2019, ini cerita tahun 2045. Dulu tahun 2019 lagi musim hand sanitizer sama Covid, maka namanya Siti Senitezeria Covidia. Macam-macam. Ada jin itu kalangan ifrit, ada jin itu dasim. Dasim itu jin, kalau rumah kita pergi mudik atau pergi jauh, rumah kosong beberapa hari, maka di dalam rumah itu ada makhluk Allah yang dimensi lain. Nah, maka ketika kita masuk ke rumah itu, ucapkan salam. Ada salam itu, Pak, yang wajib kita jawab, ada yang tak wajib kita jawab. Ada salam yang tak wajib kita jawab, ada. Contoh waktu sholat maghrib tadi, Assalamualaikum warahmatullah. Jangan jawab Waalaikumsalam Pak Haji. Apa kabar Pak Haji? Sehat Pak Haji? Gimana anak Pak Haji? Batal salat maghrib. Batal, tak boleh jawab. Masuk ke kuburan, jangan Bapak Ibu berharap agar dijawab sama penghuni kubur. Kita kan masuk kubur baca salam kan, yang diajarkan Nabi, Assalamualaikum alad diyar minal mu'minin wal muslimin wal muslimat. Kemudian wa inna insyaallah lakum hafizun. Lakum biha lakum lahafikun. Itu kan salam. Kalau ulama kita ajarkan Assalamualaikum ya ahlal kubur. Nah, Bapak Ibu kan jangan berharap, jangan dibalas sama penghuni kubur. Kalau dibalas lari Bapak Ibu, percaya saya tuh. Pergi ke TPU Tampan dekat rumah saya. Assalamualaikum ahlal kubur, malam-malam jam segini kan. Waalaikumsalam, pasti Bapak lari. Yang ketiga, salam ketika masuk rumah. Bapak pergi nih baru mudik, rumah kosong kan? Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu saat itu jin dasim akan mengatakan ini bukan tempat kita. Pergi dia. Lalu Bapak masuk, berwudu, sholat kita situ. Pertama sholat wudu. Makanya kata Nabi SAW, Zayyinu buyutakum bitilawatil Qur'an. Hiasilah rumah kalian dengan bacaan Al-Quran. Baca Quran, Pak. Jangan pelit-pelit, ini ndak Al-Quran waktu pertama kali ijab kabul sampai 50 tahun yang akan datang belum pernah disentuh. Ada kejadian, Pak. Dah berdebu Al-Quran itu dah. Tak tahu percetakan tahun berapa dah. Tak pernah dibukanya. Bacalah Al-Quran. Karena orang yang membaca Al-Quran di rumah, maka saat itu setan akan mengatakan ini bukan tempat kita. Ini banyak, Pak, nama jin. Ada ifrit, ada dasim, ada qarin. Ini ada qarin. Innahu qarin. Qarin itu jin yang selalu mengikuti manusia kemanapun. Kapan dia tidak mengikuti? Ketika kita melakukan sebuah aktivitas, kita mengawalinya dengan menyebut nama Allah. Masuk kamar mandi, Bapak bacakan Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, lindungilah aku dari godaan setan laki-laki dan perempuan. Maka saat itu jin tak masuk, Pak. Kalau Bapak buang air kecil masuk ke kamar mandi tanpa sedikit pun baca doa, masuk dia tuh. Ikut dia, lihat. Oh begini Bapak Fulan bin Fulan buang air kecil. Tahu dia, Pak. Tidak hanya ngikut, dia live streaming dia. Tapi live streamingnya bukan live streaming Facebook Masjid Masyitoh. Streaming dia. Makanya ada mahasiswa saya bilang, betul nggak Pak Ustadz ada arwah bergentayangan tuh, kata dia tuh. Arwah bergentayangan. Tak betul tapi Pak Ustadz ini nyata, real, kata. True story, cerita nyata, katanya. Apa saya bilang? Kami itu Ustadz dulu di Bengkalis itu ada tempat jalannya Simpang Mama, Simpang Mama. Dulu waktu saya masih ngajar itu kan. Terkenal tuh angker katanya gitu. Kami setiap pulang kuliah malam-malam jam 8 lewat Simpang Mama katanya.
merinding. Ada teman yang pernah lihat bapak-bapak yang udah lama meninggal lah Pak Ustadz, mirip bapak itu. Lalu saya bilang, Pak, itulah kalian sering lewat simpang mama, lewatlah simpang papa, saya bilang, pasti nggak ketemu kalian. Pak Ustadz ini bercanda juga. Jadi benar nggak ada yang mirip itu? Tak betul. Jadi kalau orang sudah meninggal dunia, Bu, itu dua tempatnya, yang beriman el-yiyin, yang kafir sijjiyin, itu aja tempatnya. Jadi kalau orang sudah berpisah badannya ini dari tubuhnya, ya sudah, dia tidak akan lagi masuk. Apa pula lagi? Malam ketiga datang dia mencek kamarnya, masih aman nggak hartaku kemarin? Mana lah betul begitu. Malam ketujuh masih ceknya lagi di dapurnya. Istriku lagi ngapain ya? Mana betul begitu. Jadi orang yang sudah meninggal sudah di alam barzah. Saya selalu nyebutnya alam barzah. Kalau kubur itu seseorang yang sudah dimasukkan ke dalam tanah. Sementara ada saudara kita yang meninggal ketika cabrakan. Tapi sampai sekarang belum ditemui jasadnya, kan ada kan? Atau yang kemarin kapal selam, sampai sekarang kan belum ditemui itu. Yang kapal selam 313 salah satu. Berarti dia berada di dimensi lain, namanya alam barzah. Orang yang sudah meninggal berada di alam barzah, Pak. Lalu siapa yang dimiripkan itu? Fa innahu qarin. Sesungguhnya dia jin qarin namanya, Pak. Jadi jin qarin ini mengikutin kemana saja diikutin. Kemana, Pak? Kapan dia ngikutin? Ketika kita makan kita katakan bismillah, dia nggak ikutin. Tapi kalau ada orang makan tanpa mengucapkan bismillah, maka tangan najis jin ini akan masuk ke dalam nasi dan dia akan campur, dan tanpa dirasakan, tanpa disadari, dia makan dengan tangan najis jin tersebut. Makanya itulah dianjurkan kita membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana. Saya, Pak, pernah makan di super mall. Kan kita kan makan super mall itu kan rame orang kan, nampak lah kan, orang-orang lain kan. Ada di satu meja tuh, Pak, indah pula saya lihat, bagus gitu kan. Temannya muslim satu lagi, sekarang bilangnya nggak boleh kafir, nggak boleh non muslim, tapi bilangnya nonis. Ada sekarang nonis. Iya nonis, saya baca itu berita. Kafir nggak boleh, padahal ayatnya kul ya ayyuhal kafirun. Non muslim nggak boleh, sekarang nonis. Tahu nonis kepanjangannya apa? Non Islam. Sama dulu namanya kaum Sodom. Jelek nama kaum Sodom diganti kaum LGBT, kaum G. Jelek nama kaum G diganti LGBT. Sekarang ada lagi LGBTQ++. Sekarang yang terbaru namanya kaum pelangi. Kaum pelangi. Ini sebenarnya 11-12 itu aja isinya, Pak. Supaya dia tuh dikemas seakan-akan baik lah. Padahal dia kaum Sodom tuh. Makanya ketika Piala Dunia Qatar kemarin ada pesawat yang landing di Qatar pakai sponsor pelangi. Diusir sama Presiden Qatar kan, bagak dia kan, usir pergi dia. Nah gitu. Nah sekarang saya dapat informasi di Jakarta akan terjadi, kalau bahasanya muktamar lah, perkumpulan kaum gay. Itulah dikasih fasilitas orang-orang kaum gay ini, nauzubillah. Nah itu isinya. Maka sekarang kalau ada orang beda agama, nonis namanya, nonis, non-Islam. Kemarin saya acara pelatihan, pelatihan dosen, nah dia ada tuh kosakata yang terbaru, nonis. Oh iya, nonis. Jadi ada itu teman-teman tuh lagi makan, Pak kan, satu muslim, satu nonis. Satu baca begini sebelum makan, satu begini. Indahlah saya lihat. Karena saya perhatikan, Pak, orang kalau makan jarang kita perhatikan yang muslim main makan ini kan tak baca doa. Tapi kalau coba orang non-Islam saya lihat, mana gini dia. Nah, kenapa nggak kita ambil yang baik? Karena memang kita kan diajarkan untuk baca doa. Kalau nggak baca doa, jin korin ngikutin. Nah, itu nama jin korin. Ada jin korin, ada jin dasim. Ada ifrit di zaman Nabi Sulaiman. Apa kata Nabi Sulaiman? Siapa yang bisa memindahkan kursinya Balkis sekarang ini? Qalal ifritu, maka jin ifrit berkata, aku bisa memindahkan kursinya Balkis itu dalam tempo ketika engkau duduk sampai engkau berdiri. Nah, kan duduk berdiri, cepat dong, Pak kan? Duduk berdiri, cepat kan? Oh heran, makhluk dari binatang hewan, cepat kali ini, hebat lah kan? Kemudian qalal minal ilmi, datanglah manusia dari orang yang ilmu pengetahuan, ilmu, lagi-lagi ilmu.
dari manusia yang berilmu. Apa kata dia? Aku bisa wahai pemimpin Nabi Sulaiman memindahkan kursi itu sangat cepat. Bukan dari duduk engkau menuju engkau berdiri, tapi lewat kedipan mata. Cepat nggak tuh Pak? Kalau orang duduk berdiri itu ada butuh waktu beberapa detik kan? Tapi kalau kedipan mata setengah detik. Masuk logika nggak Pak? Masuk saya pikir Pak. Coba kita bedah sekarang. Dulu Pekanbaru ke Dumai 6 jam. Ya kan? Sekarang tolnya Pekanbaru ke Dumai sudah 1,5 jam. Dulu orang pergi ke Mekah Al-Mukarramah itu berbulan-bulan, maka buat acara besar-besaran lah. Berangkatnya kapan? Udah mulai lebaran hari pertengahan biasanya orang dulu Pak. Tanyalah. Orang dulu tuh Syawal barulah mulai berangkat dia pergi ke pelabuhan. Tanjung Priok tuh ramai dulu tuh. Dulu belum ada pesawat. Pergi dia, dah bulan Syawal tuh. Padahal haji Zulhijjah, Syawal, Zulqaidah, Zulhijjah lama. Nah, sekarang perjalanan berapa banyak sekarang travel umroh Pak. Saya berapa banyak ditawarin travel umroh. Saya pilih-pilih pula. Tapi ada pula yang terjatuh hati pula saya kan. Nah, itu Pak orang sekarang tuh berangkat umroh berkali-kali aja Pak. Perjalanan ada sekarang nih. Pekanbaru langsung Madinah. 8 jamnya. Dulu sebulan Pak. Sekarang 8 jam. Udah mulai kan mengkerucut, artinya mulai singkat kan? Karena ada orang bertanya, nggak mungkin memindahkan kursi itu cuman kedipan mata. Kita bahas secara ilmiah Pak. Orang sekarang Pekanbaru Madinah 8 jam pakai pesawat. Itu kan ilmu Pak. Ya kan? Kalau dulu kita pernah nonton Doraemon, guru saya bilang nih. Pintu Doraemon dulu terbukti sekarang. Dulu 10 tahun lalu filmnya udah diputar. Nobita lagi belajar lewat Zoom, lewat TV dia. Akan ada masanya kata Giant, kamu nggak perlu lagi ke sekolah, cukup di rumah saja sambil makan belajar kamu. Sekarang terbukti kan orang cukup belajar lewat Zoom. Padahal itu videonya itu Pak, filmnya itu 10 tahun lalu. Terbukti hari ini. Apa kata guru saya? Bisa saja nanti akan ada masanya pintu Doraemon tuh buka langsung sampai ke Amerika, buka langsung sampai ke Madinah. Iya Pak. Udah mulai nggak sekarang? Udah. Sekarang kemarin saya nonton di media sosial Sandiaga Uno sudah mempraktekkan alat apa itu? Besar dia. Dia nonton itu tuh udah bisa mencium Hajarul Aswad. Penemuan orang sekarang Pak. Orang Indonesia canggih. Lihat aja tuh di Instagram dia baru-baru ini dia update. Bahkan seorang penyanyi internasional, saya nggak sebut namanya, dia bisa menyanyi di kamarnya, lalu lewat grupnya si Facebook juga tuh. Lalu dia main konser dan situ banyak orang yang hadir Pak. Padahal di kamar doang Pak. Artinya dekat sekali Pak. Jangan jauh-jauh lagi lah. Dulu kita mau ngirim surat kepada anak kita misalnya yang jauh sekolah, itu berbulan-bulan baru sampai suratnya. Sekarang Pak, ketik aja dia, udah bisa kita melihat dia. Artinya apa yang dilakukan oleh dulu Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam, orang yang bisa memindahkan kursi, itu ilmiah Pak, bukan karangan belaka Pak. Nah, itulah orang-orang Yahudi yang ingin mencari Pak ilmu itu. Makanya dia meyakini di bawah Masjidil Aqsa itu akan ada sebuah kerajaan yang nama mereka disebut King Solomon. Solomon itu bahasa Ibrani, kitanya namanya Sulaiman. Maka dia menggali. Dia akan mencari tentang ilmu yang bisa memindahkan segala sesuatu itu dalam sekian detik Pak. Kayak orang Yahudi itu Pak, dia kaji Al-Quran ternyata Pak. Dia kaji Al-Quran. Karena ketika dia dapat ilmu itu, maka betapa dia dengan mudahnya Pak bisa memindahkan semua sumber daya alam yang dimiliki oleh seluruh dunia Pak. Itulah cita-cita daripada orang Yahudi. Orang Yahudi itu justru mengkaji Al-Quran ya Pak. Nah, padahal kalau seandainya Pak live streaming, ini orang Jakarta nonton nih. Orang Malaysia bisa nonton juga nih. Ini sebenarnya maaf Pak, sudah ketinggalan zaman. Dulu Nabi Sulaiman sudah pernah buat seperti itu.
Tidak buat seperti itu, lebih cepat lagi itu Pak. Kita aja bilang teknologi zaman sekarang ini semakin canggih. Dulu sudah hebat Pak. Bapak Ibu yang Allah muliakan, kita perhatikan 7 keajaiban dunia. Ya kan? 7 keajaiban dunia dipahat oleh orang-orang dulu yang sampai sekarang tak direhab-rehab Pak, masih utuh. Kita aja Pak di Indonesia ini aja Pak, baru jalan tahun lalu dibuat, tahun depan dah direhab lagi Pak. Ada itu lelucon, bagus banget lelucon itu kan. Hebatnya orang dulu tuh Pak memahat misalnya Borobudur, memahat menara yang mereng, menahat piramid. Itu ratusan tahun barulah kalau seandainya ada kerusakan. Tapi kalau hari ini orang sekarang Pak bangun jalan tuh Pak, jangankan ratusan tahun, mungkin puluhan tahun lamanya nggak akan selesai jalan. Kenapa? Tiap tahun diperbaiki, tiap tahun diperbaiki. Nah, itu sekarang tuh Jalan Parindah alhamdulillah udah mulus sekarang Jalan Parindah. Mudah-mudahan bertahan itu. Tapi kalau setahun depan tengok tuh makin hancur, berarti main masuk proyek lagi tuh. Bapak Ibu yang Allah muliakan. Tapi kalau dulu kan orang-orang kan hebat-hebat kan, masih utuh piramid. 7 keajaiban dunia. Termasuk Ka'bah. Ka'bah itu berapa kali air banjir Pak menerjang, masih utuh juga Pak. Paling di daerah-daerah sekitarnya Pak. Itu dari apa? Dari orang berilmu. Sedikit lagi Pak. Jadi Nabi Sulaiman itu dia diberikan pilihan ilmu, harta, tahta. Dia justru memilih ilmu Pak. Apa yang Bapak lakukan, Ibu lakukan malam ini, Ibu memilih ilmu, insya Allah nggak rugi Pak. Akan ada kebaikan yang kita dapatkan, percayalah. Terakhir, waqala Sayyiduna Isa alaihi salam, Nabi Isa alaihi salatu wasalam berkata, man ta'allama wa amila wa 'allama. Barang siapa yang belajar, kemudian beramal, kemudian dia mengajarkan, dia belajar nih. Sekarang kita belajar. Lalu dia mengamalkan pelajarannya itu. Setelah dia mengamalkan, lalu dia ajarkan. Apa kata Nabi Isa alaihi salatu wassalam? Fadzalika yud'a 'aziman fi malakutis samawat. Maka orang tersebut akan dipanggil oleh penduduk langit dengan panggilan yang agung. Jadi kita lakukan malam ini Bapak dicatat oleh penghuni langit. Penghuni langit itu siapa? Malaikat. Malaikat itu Pak makhluk yang la ya'sunallaha ma amarahum, yang tak pernah tersentuh dosa besar maupun dosa kecil. Makhluk yang tak pernah tersentuh dosa besar maupun dosa kecil menyebut nama kita Pak. Disebutnya kita Pak. Kita pejabat aja nyebut nama kita senang luar biasa. Tadi saya nonton tuh CEO TikTok menyebut nama Devi, anak muda Indonesia perempuan. Senang dia, girang dia. Itu baru CEO yang nyebutin dia, senang. Kita bukan CEO, bukan manusia, bukan nonis tapi malaikat menyebut kita Pak. Jadi orang kata Nabi Isa. Dari mana Nabi Isa? Nabi Isa kan di langit. Nabi Isa katakan dalam kitab Minhajus Sawi ini. Apa kata Nabi Isa? Orang yang belajar, mengamalkan dan mengajarkan, maka orang tersebut disebut-sebutkan namanya di langit Allah. Tahu dia Nabi Isa itu. Kita disebutkan oleh para malaikat. Kalau kita disebutkan para malaikat, maka insya Allah sudah dipastikan kita adalah makhluk Allah yang mulia. Karena yang menyebutnya adalah makhluk yang mulia. Itu saja Ibu Bapak yang Allah muliakan kajian kitab ulama kita ini. Insya Allah kita lanjutkan bulan depan insya Allah. Mudah-mudahan apa yang kita kaji ini mendapatkan manfaatnya dan selalulah menjadi ahli ilmu. Alhamdulillah masjid kita ini tiap Selasa, Sabtu subuh ada kajian dan itu perbuatan yang baik, tetap dilestarikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.